Yeah, Joffrey, sofa panas. Singing together, yeah, okay. Tepuk tangan dong, ayo dong tepuk tangan. Ibu tepuk tangan. Ibu tepuk tangan juga. Lagu apa? Tentang sofa panas. Oke, sofa panas, tetap panas. Jangan lemas, jangan gemas. Ini sekadar sofa panas. Sofanya warna biru. Ada Chef Haryo, ada saya, ada Sudarsono. Oke deh. Sofa panas. Jangan lemas. Sofa panas. Mantap. Joffrey udah ngopi? Udah Pak. Udah. Udah 3 kali tadi. Makan? Makan udah 2 kali. Minum? Udah banyak. Banyak. Ngerokok dulu deh, lu keluar deh. Enggak, katanya di sini aja. Oh di situ aja ya, udah nggak jadi. Bener ya sini ya? Oke, awas tuh jangan kemana-mana. Gue nengok ke belakang lu nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Dan, ini saat yang luar biasa. Kalau biasanya kita ngomong atau bicara soal listrik, soal air, soal kawasan, ya kan? Nah kali ini kita bicara sepak bola. Sepak bola yang di Indonesia disebut-sebut sebagai olahraga rakyat. Nah, gua nggak sendiri. Ada jaket merah, bos. Jaket merah nih, gue ngerti jaket apa nih? Itu jaket Adidas mereknya. Bukan jaket motor ya? Bukan. Tapi gue pantas nggak pakai nih. Keren. Ini kayak apa ya? Lu kan brewok tuh. Kayak Nabi. ya Nabi bola. Apa kabar Mas? Baik-baik alhamdulillah. Dengan chef? Mantap. Chef siapa namanya lupa saya. Chef Haryo Pramu. Pekerjaannya meramu. Ya. Urusannya pramu. Dia meramu makanan. Bersama saya Ari Sudarsono, Bapak Geng. Oke. Dan kita bicara sepak bola. Ada tamu-tamu nih, pakai tamu ini kali. Oke. Biasanya kita studio aja, ini pakai tamu-tamu tuh. Ada yang pakai jilbab. Ibu siapa Bu? Hah? Ibu Rey. Ini Pak Bapak. Waduh, ini kayaknya pecinta bola semua. Ibu pecinta bola nggak? Iya, main bola juga? Enggak. Kayaknya main bola deh. Bola kecil tapi. Ini ada cowok, ada cewek, ada lagi cewek satu lagi. Ini yang paling pojok kayaknya gue kenal nih. Dulu pemain Persib ya, bukan? Pemain PS Sorosoan. Persib, Persatuan Ibu Bohai. Oke Chef, tamu kita adalah mantan pemain nasional, mantan pemain PSSI tahun 98-99. Namanya supaya jangan salah, mendingan gue baca deh. Imam Riyadi. Selamat datang Bung Imam Riyadi. Kita salaman dulu. Salam olahraga. Oke. Selamat datang Mas. Salaman juga. Dan jangan lupa nih untuk yang nonton, kali ini kita nggak di studio, tapi di studio yang sangat spesial, yaitu di restoran The Sorosoan. Tuh, lihat logonya tuh. The Sorosoan. Jadi kalau lo main ke Cilegon, lo cari namanya The Sorosoan. Restoran yang paling the best restaurant in this town, kata orang-orang begitu. Ya kan? Ngerti nggak? Bukan promosi, emang kenyataan ini. Ya kan? Oke. Sekali lagi The Sorosoan di Cilegon, Banten. Ya kan? Punyanya KSP Krakatau Sarana Properti. Oke, mantap. Langsung ke Bung Imam Riyadi. Chef, mau nanya apa? Yes, banyak sekali. Yang gue mau tanya pertama adalah, lu ngapain sekarang? Udah nggak jadi pemain? Lu 98-99 pemain nasional. Sekarang ngapain nih? Sekarang jadi pelatih. Kencengan dikit bos, pemain bola lu pelan banget sih ngomongnya. Kalau di lapangan kayaknya kenceng. Kalau di lapangan, Iya. kayak di lapangan. Karena nih. harus teriak-teriak. Yoi. Jadi pelatih harus teriak-teriak. Siap. Sekarang jadi melatih di Liga 3, Adiaksa Farmil FC. Oh di Liga 3, Ya. Adiaksa, Farmil FC. Farmen, FC. FC. Itu pro ya? Pro. Liga 3. Walaupun di Liga 3-nya amatir tapi tetap
Tetap pro ya, tetap bayaran lah ya. Iya. Gaji gede dong. Ya alhamdulillah. Boleh tahu nggak berapa? Rahasia itu. 2 digit pasti ya. Amin. Gue nggak minta bos, tenang aja. Bung Imam Riyadi, mantan pemain PSSI 98 dan 99, bisa nggak cerita sedikit? Gimana perkembangan sepak bola Indonesia? Kayaknya nggak pernah nggak rame, pasti rame terus. Ya Dulu ya setahu saya ya sebagai penonton awam nih, bos. Saya dulu pernah ngelihat Indonesia itu berjaya. Tapi zamannya film hitam putih tuh, masih zamannya TV. Oh, tahun 60-an ya. Hitam putih tuh. 60-70 ya. Nah, itu gimana ceritanya? Tuh kan bisa ikut Piala Dunia tuh. Zaman itu bener nggak? Piala Dunia. Piala Dunia ya. Piala Dunia Junior juga. Nah, Piala Dunia Junior yang dihajar sama Argentina tuh. gak Iya tahu kan? deh. Pokoknya aku ngeliatnya di koran hitam putih aja. Sama TV-nya juga TV masih hitam putih zaman dulu. Jadi maksudnya gimana? Bener nggak bisa berulang lagi itu masa-masa itu? Yang jawab Imam Riyadi dong. Nah jangan iya, gua. udah. Jadi perkembangan sepak bola kita sebetulnya semakin membaik, ya kan? Saat ini. Saat ini sebetulnya ya dari tahun ke tahun, ya kan? Cuma mungkin hanya prestasinya saja yang belum. Nah, ini semakin baik apanya nih? Dari segi kompetisinya sudah ada profesional, ya kan? Cuma memang kalau berbicara tim nasional, memang saat ini masih belum bisa dikatakan peningkatan yang signifikan ya. Tapi minimal sedikit sudah ada. Sejak ditangani oleh Sintayong. Sintayong ya. Di era Sintayong kelihatannya banyak perubahan ya. Sejak Banyak era sekali. ditayangkan sejak era Sintayong. Saya baru dengar itu Sintayong baru aja artinya. Baru segitu majunya. Tapi Jadi- udah hebat buat PSSI, udah bagus sekali Ya, itu. karena Tunggu dari segi peningkatan dari ranking juga kan bisa agak ada peningkatan gitu. Ranking FIFA-nya juga naik Iya, ya. naik. Ya. Oke. Nah, gini Bung. Waktu zamannya Anda tahun 98 99 itu prestasi terbaik apa? Kalau saya waktu itu bermain jadi peringkat ketiga di Piala Tiger Itu Asia, ASEAN, ASEAN. Kan ASEAN. Piala Tiger dulu, sekarang AFF kan cuma hanya ASEAN. ASEAN aja ya. Tapi Asia gimana? Kalau Asia waktu itu ada penurunan kayaknya. Jadi nggak enak ngomongin gue. Iya. Gak apa-apa dong. Justru malah orang seperti gue ini harus diedukasi bagaimana gue bisa mencintai bola Indonesia ya nggak? Karena Nah, apa pertanyaan gue, lu senang bola nggak? gue mau jujur enak apa jujur bohong nih? Jujur enak. Gue pernah tinggal di Amsterdam. Di Belanda? Gue tahu. Amsterdam gue tahu. Frankrijk, De Boer gue tahu. Tapi gue nggak suka bola. Makanya bikin gue suka. Gimana Oh, gitu. caranya? Nah, gimana tuh bos? Dia sukanya masak nih, bola nggak suka. Gimana caranya bikin orang awam kayak gue bisa suka bola? Sepak bola yang menghibur ya. Sebetulnya sepak bola juga satu hiburan kan. Kayak kan gimana caranya orang awam yang nonton minimal jadi terkesima lah gitu kan dengan cara main bola yang taktikal secara kolektivitas yang bagus gitu kan. Itu bisa jadi. Tapi yang aku sebagai awam, aku ngelihatnya gebuk-gebukan di Nah, itu, itu. sporternya, Itu pukul-pukulan. Terus kalau apa tuh yang ya sekilas-sekilas di TV lah, antara pemain sikut, tendang, tonjok mukanya. Mungkin itu mentalnya saja yang Jadi nggak males bagus. gue nonton bola nih. Gimana tuh? Bisa Iya. nggak tuh diperbaiki atau nggak apa-apa ya Om? Aku kontra aja nih soalnya saya kepengen banget emang bisa sebetulnya suka. gini. Intinya itu sepak bola itu adalah olahraga keras. Ya. Ya kan? Cuma keras bukan kasar ya. Beda loh. Ya kan keras sama kasar. Nah mungkin sebagai mantan pemain, kenapa kerasnya pemain-pemain Indonesia kok jadi menjurus ke kasar ya? Nah, itu yang belum ada di jiwa pemain Indonesia kita tuh profesionalisme. Dalam arti begini, kita jadi pemain mencari materi untuk keluarga. Kalau kita lagi bermain, misalkan kita bermain kasar, ya kan? Kita cedera, mencederai lawan. Berpikir tidak kalau pemain itu sedang mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya, apalagi yang udah punya anak. Itu kan harus dipikirkan ke sana. Minimal dari jiwa itu kita tidak mencederai kan. Itu. Tapi saya juga lihat pemain luar juga ada tuh yang pakai
Tapi Ngotot-ngotot fullnya begitu. full profesional. Ketika dia mau tackling ya tackling Iya, profesional kalau di- bola. kayak Kalau liga- kita kadang-kadang Mencerdai. orangnya dulu Iya. baru bola. Kalau Dan di luar di- kan kita bola dulu baru orang boleh. Nah, itu Kalau di luar itu kan sanksinya juga Ya, wah, itu. Mungkin jalan dengan benar gitu loh. mungkin salah satu ya tadi kita pemain berjiwa profesional mungkin dari federasi juga itu Ya, ada ya, hukumannya. Ini ngomong-ngomong gini, sorry. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai Indonesia dan sepak bola atau PSSI dengan segala sepak terjangnya sampai hari ini, boleh dong kita singgung sedikit Piala Dunia nih. Wah ini. Ya, Piala Dunia 2022. Dampaknya bagi perkembangan bola di Indonesia atau bagi fans sepak bola di Indonesia. Ada nggak dampak yang signifikan gitu? Dampaknya banyak sih. Banyak. Party. Walaupun Party dampaknya. satu Pesta hiburan ya, pesta Iya, hiburan pesta ya ya. buat jangankan untuk pecinta sepak bola, mungkin yang awam juga akan mau ikut nonton kali ikut-ikutan nonton karena mungkin euforia. Euforia. Nah, itu tuh asik tuh. Karena saya pernah nonton bola secara nggak sengaja harus ikutan main bola waktu itu di Lebak Bulus. Pakai seragam, terus ada di lapangan bola. Seru juga, Bos. Iya, Seru seru. juga ada di lapangan bola walaupun gua nggak ngerti mana lawan mana teman gitu ya. Pokoknya gol gitu kan. Tapi itu menyenangkan. Cuman kalau melihat Kanjuruhan jadi males lagi. Nah, ntar dulu. Ini memang sepak bola itu tadi sempat kita ngobrol di luar sama Bung Iman bahwa sepak bola itu salah satu olahraga dari sekian banyak cabang olahraga yang mempunyai nilai magis. Magis. Itu 100 negara di dunia lebih pecinta Iya, sepak iya, bola. iya. Itu kalau begitu on air Piala Dunia, sepi itu kota-kota. Betul. Tapi Sepi emang sih, jalan-jalan di kebayang seluruh ya. dunia, Bos. Karena gini, mereka membawa nama bangsa dan membawa nama bendera. Tapi sayang, gue belum tertarik. Karena apa? Gue belum lihat merah putih ada di situ. Justru merah putih nggak terkalahkan. Ya. Lu jangan lupa, Indonesia nggak terkalahkan di Piala Dunia. Kenapa tuh? Karena emang belum pernah main di sana. Jadi nggak kalah. Tapi bener kan, pasti penonton di sini yang nonton Jangan kepengen terlalu dong. serius ya. Aduh. Enggak, Ah, gue justru ini excited buat gue men. Ini sebuah wacana yang baru buat gue betul bola gitu. Gue kepengen Mungkin gimana kalau bisa usaha senang. saya ini jadi tuan rumah bisa jadi. Siapa? Mungkin jadi kalau tuan rumah jadi Tuan rumah Indonesia. Tuan rumah Indonesia. Kan tahun depan tuan rumah kan. Piala Dunia 20. Tapi itu ya buat Indonesia. tapi udah luar bagus, udah biasa. Tapi keren. lapangan loh. bolanya yang dibikin sama itu siapa? Sudah luar biasa. Baswedan tuh cakep tuh. Ya, JIS ya. Sama siapa? Di sini juga sekarang ada di daerah Baros, Nah, Serang. Jangan salah di Banten sini juga ada. International Stadium. Apakah ini Krakatosil bagus juga. KS juga luar biasa. Bagus juga, ya. jangan salah. Percaya Cuman emang gua. lapangannya bagus. Dalam-dalamnya sih ya gitu deh. jadi bagaimana nih Iya. cuman bagaimana ini bisa lebih populer gitu. Bagaimana orang seperti gue bisa berani datang. Ini yang datang nih sekarang nih. Apa teman-teman kita ini pemain bola semua nih. Kan ada lapangan Krakatosil bagus nggak? Bagus. Cuman dalamnya katanya nggak bagus ya? Bebenah. Lama banget tuh bebenahnya. Jangan lama-lama. Karena kita baru pelimpahan kan dari KS ke KSP. Oh baru pelimpahannya. Oh. Tapi di Liga 3 kan sudah dipakai ya. Bang, mau nanya nih bang. Ya. Ini kan ini pertanyaan awam lagi nih. Kalau PSSI dipimpin oleh siapa sekarang tuh? Pak Iwan. Ya, tapi yang saya baca nih sekilas-sekilas dulu ada majalah bola tuh ribut aja masalahnya. Nah itu apa sih? Bisa gak sih gini deh? Gue belaga gila nih. Iya. Chef Haril gantiin jadi ketua PSSI. Terus gue tangan besi gitu, mungkin nggak tuh? Mungkin juga semuanya Mungkin juga aja. bisa. Jadi Ya, ketua kalau PSSI tangan bisa. besi di Indonesia banyak musuhnya bos. Diapain? Apa yang Nggak gua- bisa lo kayak begitu di sini udahlah. Ya, di sini gimana? tuh Apa what's your problem gitu loh? asal lo tahu aja gitu loh. Gue nggak Kan? tahu apa Ya kan? menjadi panggung politik Ya kan? bu. Lo jangan kayaknya kagum banget lo lihat gue. Gimana mas? Bisa Ceritain saja buat orang kalau awam memang nih. tapi yang pasti kan tentang pengetahuan tentang sepak bolanya sendiri harus ada. Background minimal Iya. pernah megang tim apa atau bekas mantan pemain mana. Ya pokoknya kalau bicara nasional itu emang lebih banyak hal yang perlu banyak diperbaiki. Ya. Kita Pasti. bisa bicara nanti setelah tuntas kita bicara Piala Dunia nih.
Tadi kita ngobrol di depan, itu Piala Dunia, kata sementara ahli-ahli sepak bola, mudah-mudahan nih teman-teman sepakat nih. Katanya sih Piala Dunia ini sebetulnya tidak seru yang diharapkan gitu. Katanya begitu, ya kan? Alasannya kenapa? Nah, ini yang ngomong. Jadi kalau kan berbagai persepsi masing-masing, setiap individu kan beda-beda. Tapi kalau menurut saya melihat dari kualitas tim itu sendiri. Kalau melihat dari perhelatan yang 4 tahun sekali luar biasa kita tunggu kan. Ya. Tapi dari kualitas tim itu secara permainan kayaknya agak masih kurang dibandingkan dengan kompetisi misalkan kayak Liga Inggris ya kan. Itu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena apa? Dari kualitas tim sendiri, ketika pemain misalkan kayak Neymar misalkan dari PSG, kan? Neymar gue tahu. Nah, dia bermain secara totalitas di klubnya. Tapi kenapa ketika bermain di Brazil seperti hilang gitu, magisnya, ya kan? Karena itu tadi mungkin kalau menurut saya dari klub ya secara totalitas permainan dia total itu karena mungkin teman-temannya sangat menunjang sekali gitu. Terus latihannya tiap hari itu pemainnya itu aja misalkan. Nah kalau misalkan di timnas Brazil dari sekian individu dengan teknik skillful yang luar biasa, tapi dijadikan satu dalam jangka waktu yang sempit. Itu yang kalau menurut saya. Jadi akhirnya ketika persiapan sedikit juga secara permainan juga kayaknya belum oke gitu kalau menurut saya. Gitu ya. Gitu. Tapi beda dengan liga ya. Liga dengan persiapan yang matang gitu. Kalau menurut saya. Tapi ada analisa dari pengamat-pengamat sepak bola di luar negeri, bukan Indonesia ya, luar negeri. Itu nanti saya minta komentar juga dari teman-teman yang hadir nih. Itu sepak bola Piala Dunia belum tentu pemain-pemain bintang bisa bermain dengan all out. Ya. Kenapa? Karena kompetisi liga tuh nggak berhenti. Artinya? Jadi ada faktor kecapean juga. Kelelahan. Kelelahan. Kecapean terima duit. Satu itu terima duit. Kedua emang mainnya nggak berhenti kan? Karena terima duit mereka mesti main terus habis-habisan kan? Nah, belum lagi ada champion lagi. Iya kan? Belum lagi ada barter agreement antara klub setiap selesai. Tunggu, barter agreement ini apa? Artinya ada tekanan di situ. Bukan ada tekanan, tekanannya uang. Udah pasti uang. Lo pindah deh ke klub gua. Oh, dibeli. Lo bayar lebih tinggi gitu. Terus? Ya gua kasih asuransi yang lebih hebat gitu. Lumpuh dong yang di sini. Yang diambil pemainnya lumpuh dong. Karena justru itu bahayanya liga. Professional league itu emang di mana-mana begitu, mau di basket, di volley, di sepak bola. Gitu pemainnya. Pemain itu akan main habis-habisan karena uang, karena materi, karena itu ada nggak tahu nih, Bung kita nih pernah dengar nggak? Itu ada pro kontra antara Olimpik sama Piala Dunia. Yang satu mempertahankan amaterisme, yang satu udah bicara bisnis, industri. Jadi kalau udah industri udah main duit kan, ya kan? Siapa ada duit di situ lo main, siapa ada duit lo dapet yang ini, siapa ada duit lo dapet yang itu. Pemain hebat gitu ya? Iya kan? Nah sekarang kayak PSG, semua bintang, bisa bayangin kan duitnya berapa tuh? Ya kan? Mainnya berapa kali, latihannya gimana? Mereka pincang dikit aja udah, wah klub udah, ada apa nih? Hati-hati dong, gua nggak bayar nih, bonus nggak dapet nih. Di cadangan aja lu ketakutan. Real Madrid tuh cadangan ketakutan bos. Kalau bisa gua main. Jujur mas. Kayak gitulah. Saya punya anak misalnya sekarang umur 5 tahun ya. Kalau saya mau arahkan dia ke bola untuk di Indonesia, bisa hidup nggak dia dari bola? Katakan kalau sekarang orang kerja di BUMN, dia bisa kerja dapat kesejahteraan dan lain-lain. Anak saya umur 5 tahun bisa nggak nih jadi atlet bola nasional Indonesia, kebanggaan, menghasilkan berkarir dan jret. Jadi gitu. Misalnya, apapun bisa terjadi kalau menurut saya. Jadi gini, sepak bola Indonesia ada perbaikan-perbaikan dari setiap tahunnya. Kompetisi terutama dari usia dini sampai dengan ke level yang profesional, yang senior itu sebetulnya banyak perbaikan. Cuma kan memang kendala-kendala memang masih ada lah. Kan? Di sepak bola Indonesia sekarang PSSI sudah, kalau menurut saya sangat menjanjikan karena gini, sepak bola adalah bisnis, sudah jadi industri.
ya kan? Itu bisa kalau menurut saya. Tapi itu tinggal ke masing-masing semua individu sendiri kan. Kalau misalkan cuma ya di sepak bola itu kalau menurut saya hobi yang dibayar ya awalnya kan. Tapi nanti dengan prosesnya semakin bertambah usia, semakin ada prestasi, mungkin jadi satu pekerjaan seperti saya. Jadi pemain profesional. Jadi profesi lah ya. Jadi profesi, setelah jadi profesi, terakhir jadi pelatih gitu kan. Ini gue mau tanya sama tamu-tamu gue nih. Setuju nggak kalau sepak bola Indonesia terutama disebut industri? Udah bisa disebut industri, setuju nggak? Setuju. Hah? Alasannya? Alasannya ya kita ini nggak usah. Kita awalnya dari pemain juga, dari klub. Dulu saya dari Nuga Sakti. Nah, jadi berkembang saya tahu lah Imam Riyadi dulu sama kakaknya tuh Aim almarhum dibawa-bawa. Saya udah masuk klub waktu itu di Nugra Sakti. Jadi udah memperkuat Perserang lah katakan. Saya waktu itu masih kalau nggak salah di KS itu Pajul ya. Nah, saya sempat main dengan KS, tapi saya masih ikut di klub Nuga Sakti. Main kalau nggak salah di Indosemen. Ketemu saya Galakarya. Oh, zamannya Galakarya. Ya. Wih, sport berapa? BUMN itu ya? Ya BUMN. Udah lama tuh ya. Pas ketemu Tahun 90-an. saya dibawa sama almarhum Pak Ajis. Pak Ajis dari KS dulu, dari PDI kalau nggak salah itu. Saya dibawa 2 orang. Saya di situ diukur kepala, kamu mau nggak pindah ke KS? Tapi saya udah dikontrak di Nuga Sakti dulu tuh sama kakaknya beliau. Oke. Ya. Setelah itu tarkam lah karena tahun 90 bos kami meninggal. Pak Nurdin waktu itu meninggal. Nah, saya udah sering tarkam kemana. Akhirnya ketemulah dengan KS ini. Saya dibawa ke sini, akhirnya saya ditawarin kerja, tapi saya masih terikat waktu itu. Karena sudah terikat, akhirnya tahun 90 saya beranikan diri ke sini. Akhirnya saya ditawarkan kerja di sini, mau nggak kerja di sini? Akhirnya Alhamdulillah sampai sekarang saya mau kerja di sini. Sampai sekarang lah. Jadi Anda bergabung dengan Krakatau Dari bola. karena bola. Karena bola. Anda dari itu? Iya. Oh ini. Karena bola. Bukan karena bola. Oh, Karena bukan. bola cuma hobi sekedar. Karena ijazah. Jasa. Beda nih, ada karena bola, karena ijazah. Kalau masih Sama Pak. karena Karena ijazah juga. ijazah juga. Kalau ibu? Sama Pak. Bukan karena ibu cantik. Nah, itu salah ya. Mulai. Woi. Tangkap oper bola. Oke. Kalau Mas Kacamata gimana? Karena pemain bola atau mungkin cabang yang lain atau apa? Kok ada di Krakatau sekarang? Karena ijazah atau apa? Ijazah. Ijazah ya? Oke, mantap. Sama Pak. Ijazah juga? Ibu? Loh, katanya bola karena bola tadi. Kalau ibu karena bola luar biasa juga ya. Waduh, baru tahu juga gue cewek Indonesia ada yang main bola di top lagi, masuk Krakatau lagi. Oke, jadi sebagian besar karena ijazah, Bos. Yang karena main bola Cuma satu. tapi itu sebagai pionir bagus. Ya. Sempat saya dipegang waktu itu sama M. John, Sofian Hadi. Oke. Iya, pelatih kita. Sofian Hadi Jakarta. Iya, sama Itu angkatan gua ya. Jakarta. sama M. John juga, sama Andi, Oke. terus sama Yayat. Hari Cong. Ya, Heri Chong. Hari Cong. Nah, ini yang tadi saya tanya, saya tuh nggak sepakat loh kalau sepak bola di Indonesia dibilang udah industri. Saya bilang sih enggak. Euforia ya. Menjurus industri. Masih jauh, Bos. Sekarang gini deh. Tapi kan berusaha harus. Harus. Gua berusaha udah berapa puluh tahun. Usianya PSSI sama loh sama Republik ini. Gila. Iya kan? Kan? Nih ya, dari packaging aja nih. Gua kalau nonton bola yang luar gitu, paling demen kalau pelatihnya udah marah-marah tuh, ganteng gitu loh, pakai jas gitu ya, keren putih, terus kepedean gitu, wah gitu. Iya. The cool movement atau gerakan-gerakan yang kelihatan keren itu tidak tercapture di bola kita, tidak tertangkap gitu, Bos. Beda, Bos. Kalau lu emang keren dari lahir kan, Beda. tapi bagaimana ketika kamera itu ya kan? Gimana? Kalau misalkan di Indonesia mainnya di daerah Cilegon, pelatih pakai setelan jas. Keringetan, Bos. Iya, karena cuaca. Oke, tapi gesturnya itu bisa ketangkep Tapi bagus gitu. emang begini, memang ada
ada satu hal yang kita belum punya di sini. Apa tuh? Jadi apapun itu kegiatannya, intinya adalah entertainment kan. Ya. Betul. Pelatih-pelatih di sana memang diberikan informasi. Lu harus jadi bagian dari tontonan gitu. Oke. Nah, di sini enggak, di sini belum. Di sini pelatih-pelatih itu ya begitulah. Ya Masih belum ada sense of entertainment itu ya. Belum. Di sana emang diajarin itu. Kayak seorang siapa Portugal tuh? Mourinho. Ya kan itu dia nggak usah diajarin, emang demen dia begitu. Ya kan Mourinho tuh demen emang manusianya tuh show off banget gitu loh. Iya. Mental ya kan? ngocol ya. Mental ngocol. Karakter tuh berarti ya. Mental ngocol. Lain sama si Guardiola. Ya. Guardiola tuh belajar untuk tampil tuh udah belajar. Oke. Gitu loh. Karena dia emang yang agak serius lah orangnya di lapangan. Jadi apapun kejadiannya emang dia sebenarnya dasarnya orang serius. Tapi untuk dia berdiri, cara dia how to dress up pakaian gitu emang diajarin. Banyak pelatih-pelatih di luar yang gitu kan, diajarin lah dress up gitu. Nah balik yang tadi nih, anda semua, kenapa saya bilang belum industri di Indonesia gini? Kalau gua ke mall nih, gua usah ke Jakarta deh, di Cilegon aja. Gua ketemu tuh di mall apa tuh Matahari apa tuh? Itu nggak ada loh pakai pakaian Persija kaosnya. Persib, ya kan? Kayaknya kalau Persija sama Persib pakai di sini jangan dulu deh. Enggak, maksud gue di Jakarta juga begitu bos. Sama. Persib nggak ada? Persib nggak ada? Nggak ada. Yang dipakai tuh Persija. Manchester United, Oh iya. PSG, Real Madrid, Barcelona. Gue bilang nih Indonesia industri dari mana? Gue bilang. Belum mencintai timnya sendiri ya. Fans aja masih pakai kaos dari sana semua dari luar. Ya Kalau kan? gue sih sebagai awam gue senang-senang aja. Tapi gue nggak ngeliat desainnya keren. Jadi gue males. Enggak, di sini macam-macam masalahnya. Masalah desain, masalah harga, masalah quality kaosnya juga. Semakin mahal kaosnya semakin nggak kebeli. Problem juga. Sedangkan di luar seorang Cristiano Ronaldo dia menjadi bagian dari penentu pricing policy-nya. Itu Ronaldo dilibatkan. Ini gue mau jual sekian, nggak bisa, lu murah banget hargain gua kayak gitu loh. Di sini seorang Imam Riyadi, ya kan, coba orang bikin polo shirtnya, pasti dia jawabnya terserah lu deh, asal jangan mahal nih. Yang penting laku dulu. Iya kan, iya kan, orang sini kan KW aja dihajar bos. Iya kan, KW 1, 2, 3 sampai Berarti harus 3. bikin edisi premiumnya gitu kan. Mesti bikin edisi premiumnya. Udah makanya itu gue bilang masih jauh dari industri. Tapi gue setuju sama Bung Imam, ya usaha boleh lah, mengarah ke sana boleh. Jadi euforianya emang gila sepak bola. Aku sih sepakat bahwa zaman itu pasti maju, zaman berubah dan pasti ada perubahan gitu loh. Iya. Cuman emang satu, orang Indonesia bangga dengan barang asing itu karena bingung juga gue nih. No mental tuh men. Gua tuh sampai nih ada Bularas ini nih. Bularas. Gue minta baju Krakatau Steel sampai sekarang gak dikasih. Baju KSP. Padahal gue bangga banget makainya. Kamu cari orang-orang kayak begitu tuh, ya kan? Akhirnya gue pakai kayak sekarang gue pakai Brazil lagi nih. Ya kan? Padahal kalau pakai baju KSP gue keren nih. Tahu nggak gue ngeliat Brazil apa? Lu jangan diem aja lu. Mas Ari. Kalau gue ngeliat tim bola Brazil, apa yang pertama gue pikirin? Apaan? Perempuan yang cantik sama steak. Terus otot yang besar. Gitu tuh. Nah, balik ke otot yang besar nih. Bukankah setahu gue sebagai seorang awam bahwa tenaga yang kuat itu diciptakan, dihasilkan dari asupan protein yang bagus. Pasti kan. Bangsa Jepang dulu kan kontet tuh. Mereka zaman Minamata, waktu bom atom kan mereka produknya kan kecil-kecil tuh. Kemudian sekarang wah pemain bola Jepang bisa bagus-bagus gede. Karena mereka kesadaran itu makan ikan yang luar biasa itu. Nah, bagaimana nih dengan Indonesia yang katanya nih udah budaya kita makan nasi segunung, lauknya sekecimprit. Nah, apakah itu bisa menghasilkan otot? Begitu kira-kira. Ya sebetulnya gini, di sepak bola itu sebetulnya sekarang hasil riset, terus akademisi semua sudah masuk di situ ya. Termasuk sekarang ahli gizi. Di tim sendiri sekarang udah harus ada itu. Ya kan? Karena bagaimanapun juga sepak bola itu ditunjang oleh dari faktor makanan. Ya kan? Asupan makanan yang bergizi. Udah bicara sport science ya. Sport science. Jadi ketika kita makan yang bergizi menjadi
tenaga kita jadi kuat lah kasarnya gitu kan. Ngontok yang perempuan, yang laki-laki gede-gede bagus badannya. Tapi tetap harus latihan juga. Iya. Kan gitu. Kita harus latihan. Tapi memang penunjang lah. Memang benar ya Betul, didukung harus oleh gizinya protein. ya. Nah itu yang habit yang hewan. jelek itu ya, yang makan banyak, yang penting kenyang itu yang salah kalau menurut saya. Bos, Termasuk mau pertandingan saja, makanan yang digunakan kan yang dipakai itu mungkin satu hari sebelumnya atau tadi pagi lah yang mau kalau main sore gitu kan. Jangan sebelum pertandingan tiba-tiba kita makan banyak, ya itu yang salah. Nah di kita itu masih ada yang kayak begitu. jadi Iya, di ada ya. kita makan tuh yang penting kenyang sih. Nah itu. Iya. Iya kan? Ya. Jadi habit itu memang harus dirubah. ya. Gimana kita makan mana nih? Padang asik nih yang penting kenyang nih. Gorengan ya, gorengan. Habis makan Padang di tempat itu jadi pinter tau nggak Tumbang lo? nih restoran Padang nih, aduh. makan Padang di tempat itu jadi pinter, tapi buat belajar. Yang penting kenyang. Kalau buat olahraga harus makan banyak ayam, banyak dagang ya. sapi. Oke. Protein ya. Yoi. Bos, banyak faktor untuk menjadikan seseorang pemain bola yang luar biasa. Banyak faktor. Iya. Antara lain faktor yang gue lihat di Indonesia itu pemain-pemain kita baik dari anak-anak kelompok umur sampai ke junior itu males latihan dasar. Datang ke lapangan maunya main. Padahal waktu gue di luar gue lihat mereka latihan, Juventus latihan. Ini tuh 2 jam 3 jam latihan dasar aja, kapan mainnya nih? Diulang lagi. Buset, Indonesia bisa nggak kayak begini nih? Ya kan? Cara lari aja dibenerin. Jadi mereka latihan pakai, nggak tahu di sini bos, pakai section gitu. Jadi yang ada 5 orang dibenerin cara larinya. Itu latihan lari terus. Tunggu, saya ada pertanyaan nih. Hah? Saya pernah lihat ada siaran di luar, anak-anak Indonesia dibawa ke Itali, latihan berapa bulan gitu untuk Yang Primavera. nggak tahu apa Iya, itu. Primavera. Bisa Primavera. dijelaskan nggak? Bareti zaman Kurniawan saya. Iya, itu bagaimana bisa bekerja sistem itu? Saya rasa itu bagus sebagai jendela ya untuk melihat ada apa yang terjadi di sana. Iya Nah, bagus itu apa sebetulnya. program itu berjalan terus apa hanya cuma sekali? Terakhir SAD ya ke Uruguay ya. Udah itu nggak ada lagi. Cuma kan begini. Oh ada sekarang. Apa yang di Inggris? Garuda Selection. Garuda Selection. Nah persoalannya dulu waktu Bareti sama Primavera ini ada kepentingan bisnis. Ini jadi susah. Bolanya nomor 3 nomor 4. Diplomasi bisnis itu. Jadi ngikut di dalamnya gitu ada kepentingan bisnis. Enggak, gua titip deh. Dan kebetulan pemainnya berasal mayoritas dari satu klub. Kan jadi susah. Diklat waktu itu. Diklat, anak-anak diklat tuh satu klub sebetulnya mayoritas. Jadi hasilnya juga nggak Ada kepentingan bisnis di atas. Lalu di bawahnya diikutkan tim bola begitu. Enggak, dia nitip. Nitip. Jadi si pelaku bisnis nitip, gua ada deal bisnis sama lu ya Italia ya, gua titip deh. Ini gua bikin program apa namanya? Primavera. Padahal intinya dagang minyak itu. Upayanya sih bagus ya. Kalau gitu Itu sih, bos. upayanya sudah bagus untuk Iya, cuma kan memperkenalkan gitu. karena ada kepentingan pribadi yang punya bisnis, akhirnya yang berangkat pemain-pemainnya ya Bukan klubnya murni dia. jadi sepak bola. Bukan sepak bola nasional. Kalau yang sekarang ini, menurut beliau ini, Iya. yang sekarang ini bagus. Bagus Garuda dari Selection. seluruh Indonesia sekarang. Memang harus seleksi, Leo. Harus. seleksi. Jadi mereka sistemnya promosi degradasi. Promosi Ketika degradasi. dia tidak menunjukkan peningkatan progres yang signifikan, balikin ke klub lagi. Oh gitu. Nanti yang di Indonesia yang bagus dibawa ke sana. ada nggak sih titipan gitu, ada nggak? Ya itu sih manusiawi Kalau- bos. Nggak bisa. Ada nggak Manusiawi titipan? bos. Titipan boleh. Titipan boleh asal Boleh. kualitas. Asal berkualitas. No problem kalau Jadi begitu berkualitas. lo masuk, masalah. nggak bisa pulang lagi. Yang jadi kendala Gitu. ketika titipan Boleh tapi tidak aja. berkualitas. Sama aja kayak lo kerja di sini di Cilegon, ya bos ya. Lo bisa, oke. Nggak bisa, ya dirotasi deh. Nah, tadi yang saya Gitu. garis bawahi Omari bilang, kenapa di pemain bola kita fundamen ya sangat kurang. Fundamental. Karena gini, kalau menurut saya sekarang kan banyak tuh udah menjamur tuh SSB tuh. Harusnya lebih bagus dong. Mungkin banyak saking banyaknya penduduk Indonesia yang ikut SSB, anak-anak kecil gitu kan. Cuma mungkin tapi sekarang alhamdulillah ada filosofi sepak bola Indonesia yang memberikan satu kurikulum ya, kayak metode-metode gitu kan. Itu udah bagus. Nah, di kita jangankan untuk Liga 3 yang amatir, Liga 1 pun fundamennya kurang bagus. Kalau menurut saya sampai sekarang. Ya karena kan gue taunya gini, dari zaman pelatihnya Tony Bogagnik dulu, Ya.
Beno Herman, terus siapa sampai Sintayong. Problemnya Fundamen. semua begini nih pelatih. Ya, teknik dasar. Duh, gue mesti ngulang lagi teknik dasar. Pasti semuanya begini nih. Jadi kembali yang tadi nih, begitu banyak faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah metode pembinaan ke pemain-pemain Indonesia. Ya, Faktornya banyak banget. Tadi kita sepakat kan fundamental, Fundamental basic. Fundamental itu artinya basic mentalnya ya. Bukan Enggak. mental. Semuanya dari tapi, mentalnya. Mungkin mencakupnya skill. Skill itu kan banyak. Mungkin faktor ini juga sama cerdas ya, pintar. Kan Kalau ada sepak- pertanyaan, gue ingat ada pertanyaan waktu Beno Herman kesini ada pertanyaan. Dipanggil lah satu pemain junior, lu kasih nih kuesioner. Ini bola, ini lapangan nggak ada bola. Kalau mau latihan bola, pilih yang mana? Semuanya milih yang ada bolanya. Kenapa? Ya kan latihan bola, mesti pakai bola. Sekarang kalau latihan nggak pakai bola, mau nggak? Gimana caranya? Nggak ada yang bisa jawab. Sedangkan Beno Herman kasih latihan, tidak ada bola. Suruh lari zigzag, suruh loncat, suruh dibenerin. ngepot. Konstruksi ototnya dibenerin. Latihan itu Jerman loh. Iya, Latihan larinya dibener, angkat pahanya yang bener. Cara loncat gimana. Atletiknya dibenerin, gimnastiknya di fleksibilitas. Itu- Wah, banyak banget. Itu tadi bos. Indonesia sudah membuat kurikulum Villanesia sepak bola Indonesia itu bagus. Jadi pengembangan termasuk otot. Apakah usia 9 tahun atau 10 tahun sudah ada latihan beban? Nggak ada. Harusnya udah. Belum. Belum ya? Belum. Belum boleh. Belum Akhir boleh. baliknya manusia Ya, 12, 14. 12 13. Nah, Ya. itu kan sedang masa pertumbuhan. Nah, Jadi itu kalau gue baru baca boleh. bukunya FIFA, kelompok umur itu adalah kegembiraan. Yang kegembiraan mungkin kalau di sepak bola Indonesia 6 sampai 9 tahun. Itu 10 sampai kegembiraan. 13 itu pengembangan skill. Nah, pengembangan skill itu sangat menentukan nanti 69 itu kegembiraan artinya Lu senang, minatnya. mencintai sepak bola. Mencintai. Iya. Minatnya itu Ya, bukan yang dulu. tadi bilang usia 5 tahun Om bilang anak saya bisa nggak ya? Sebetulnya dari situ sudah situ. dibuat. Main dulu nih, dibikin asik dulu. Dibuat tuh. Oh main Dibikin bolanya senang dulu. pengen banget gitu datang ke Pengen. lapangan, pengen nimang bola, ya itu. Nah Iya. ketika beranjak ke 10 tahun itu fundamen di situ yang harus kita berikan Ini terus. contoh bahwa hal-hal gitu tidak tersosialisasi dengan baik ke orang tua kelompok umur. Contohnya gampang, kalau SSB main nih, sparring, yang ribut tuh bukan pemainnya, orang tuanya. Orang tuanya. Kok Pengen anak gua dimainin. nggak main? Ya dia nggak ngerti nih, udah terserah pelatih Tapi aja. kalau gue mau ngajak anak gue, kalau keamanannya kayak Kanjuruhan kemarin, males juga bos. Nggak. Tadi semprot gas air mata lagi. Nggak ada urusannya. Nah. Itu gas air mata itu Tapi- nggak ada urusannya. The Itu coolness. sekali, ya namanya manusia hidup sekali-sekali ada hal-hal yang memang Lebih harus berwarna. terjadi, tapi ya amat disesali. Ya namanya kehidupan pasti ada hal yang Iya. Memang itu musibah ya. Tapi bukankah musibah itu gini deh, gue beli mobil baru, pasti aku baca direction how to drive and how to start the engine. Bukankah semua itu ada SOP-nya, standard operational procedure. Artinya dalam melakukan sebuah kompetisi atau membuat pertandingan, bukankah semua itu harus ada bacanya, keamanannya bagaimana, berapa ambulans sediakan, exitnya bagaimana apabila terjadi terjadi hura-hura gitu Pak. kalau begitu seperti yang tadi Bung Imam bilang bahwa banyak yang faktor orang kita belum punya. Malas Satu, baca. ngantri tiket aja nggak mau kok. Kalau di regulasinya ada, aturannya Ada. sudah jelas. Ada semua. Saya baca ada satu orang yang ditunjuk oleh FIFA ya, bahwa dia sudah menguasai SOP itu, Iya. tapi tidak dipakai. Kumaha, kunaon. Bukan Nggak bisa, tidak dipakai bukan nggak bisa. ketika mungkin LOC ya, kalau gitu yang mengatur pertandingan itu ketika itu disiapkan apakah ambulannya sudah ada, misalkan terus di tim misalkan bertanding tim A itu dokternya sudah ada belum, datang belum, peralatannya itu kan sudah harus sudah dicek dulu tuh dari awal. Untuk pertandingan, berjalannya pertandingan. Kalau di luar mungkin panitia penyelenggara. Itu ada regulasi-regulasinya Ada juga. regulasi dan itu FIFA, Siapa yang ditunjuk di Indonesia itu? PSSI yang nunjuk dong. Itu Kepada siapa? kompetensinya ada di PSSI. Ada PSSI. Oh, Ada di PSSI nunjuk. Misalnya main di Bandung, oke Persib penyelenggara. Panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara. Main di Malang, oke Malang. nama-namanya ada itu orang-orangnya yang Ada memegang dong, kan lisensi ada itu. surat penunjukan.
Oh ada. Ada surat penunjukan. Sebetulnya regulasi, rules and regulation tuh dari FIFA, FIBA apa segala macam orang Indonesia udah tahu semua. Cuma Kadang tidak dijalankan. memperbaiki karakter bangsa kita itu pekerjaan yang nggak akan pernah selesai. Ngantri tiket susah, Iya. nggak buang sampah di stadion susah, nggak boleh ngerokok di stadion susah. Waduh. Pulang harus tertib. Bos, waktu Piala Dunia Korea Jepang yang nonton 40.000 nih, ya kan? Yang main Jerman sama apa itu masih semifinal. Gue di sana. Itu 40.000 penonton yang nonton penuh, pulang bisa nggak ada suaranya. 40.000 penonton. Dan stadionnya bersih, nggak ada sampah. Gua tahu. Yang paling top lagi, mobilnya nggak traffic jam, pulangnya nggak. Iya. Tahu nggak? Persis nih. Aku pernah nonton Rolling Stone, penontonnya 450.000 di Hyde Park Corner di Iya. Ontario. 450.000, yang rusuh berapa? Cuma 8. 8 dari 450.000. Jadi mental bangsanya Iya. udah pada kenyang nih perutnya nih. Jadi emang problem kita di situ ya. Problem kita tuh emang Mental itu melanda supporter semua berarti tuh ya, bos. kalau di kita. Iya kan? Ya kan? Melanda Jadi semua komplek kan? ya. Data bukan. Kalau saya ngelihatnya gini, ketika kita mencintai satu klub, jangan terlalu berlebihan juga, ya kan? Iya. Tapi aku pernah memperhatikan sebagai sok-sok pengamat sosial ya gitu. Kalau melihat bahwa penggemar bola di Indonesia ini fansnya itu lebih mewakili kepada kaum-kaum marginal yang secara ekonominya maaf ya menengah ke bawah gitu. Artinya menjadi sebuah masturbasi bagi masyarakat yang tidak punya akses untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Artinya ini ada kelompok besar, lalu mereka anarkis gitu karena mereka secara ekonomi tidak kuat, tidak ekonomi lemah lah gitu. Tapi itu nggak cuma di Indonesia, di Inggris juga begitu. Di Inggris begitu juga ya. Nonton Liga Inggris, lu kalau nggak punya duit jangan nonton dia udah. Betul. Hmm. Ada Lu siaran jangan nonton. live kan? Iya. Nah itu aja nonton. Berarti itu masalah aja. sosial ya. Masalah sosial. Kalau kita bicara soal kemiskinan, Karena itu kan Filipina dan Brazil Ya, juga kenapa? sama. Sepak bola tadi gue bilang ini olahraga yang sangat magis karena pengaruhnya dirasakan oleh 100 negara lebih. Iya. Bayangin cabang olahraga yang fansnya lebih dari 100 negara cuma sepak bola, nggak ada lain. Ya benar Nah, ya. seperti sekarang nanti Piala Dunia, mungkin kan dari setiap negara ada apa ya? Maksudnya ada supporter yang mau datang. Kan itu diatur juga semuanya itu. Ada regulasinya berapa kalau tim Brazil misalkan lawannya Jerman berapa, Brazil berapa, dan penonton yang hanya nonton melihat hiburan berapa, kan itu sudah Dan diatur duduknya semua. juga terpisah. Gitu. Supporter Brasil di mana, supporter Argentina di mana, terpisah Kalau di, menjadi satu. di Indonesia juga sudah, misalkan kita ada konfirmasi, misalkan main di Cilegon, misalkan lawannya Serang lah kita sebut. Serang mau supporter yang datang berapa? Nanti disediakan tiketnya, jangan berlebihan juga. Nanti nggak kapasitas stadionnya juga kan tidak memungkinkan. Akan tetap seperti itu. diatur ya sampai Diatur segitunya semua ya. sama. Sampai gitu. Wah berarti juga kode 303-nya juga kenceng nih, diatur juga nih. Iya, justru yang kayak hal yang terakhir terjadi tuh di Kanjuruhan kemarin. Itu dampaknya terasa, banyak pihak yang rugi jadinya. Iya. Kayak para pedagang-pedagang asongan, kuliner, tukang jual souvenir, merchandising, Dan image Indonesia. ya kan? Image Indonesia. Itu udah pasti, sampai ke FIFA itu pasti kan. Iya. Tapi kita mau nyalain siapa? Ya kan? Gue juga kalau jadi PSSI gue bingung. Ini gue udah terapin semua, ya kan? Kok masih bisa begini? Masih bisa begitu. Itu kan kecelakaan jadinya. Kalau gue bilang sih ini accident gitu udah. Orang kemarin-kemarinnya main di mana-mana nggak apa-apa kok. Ya kan? Tahu-tahu di Malang begini. Yang pasti dampak kerugian yang jelas, kompetisi tidak berjalan. Itu. Pemain nganggur semua tapi digaji kan gimana? Itu. Kalau digaji sih nggak nganggur nggak masalah. Ini kalau misalkan libur pemainnya, klubnya karena terlalu biaya membengkak, pemain nggak dapat uang nggak. Iya, akhirnya Gimana berdagang sendiri. kehidupan di rumah anak istrinya? Kalau yang punya anak istri. Bos, itu benar ya. Ada pemain asing karena kompetisi nggak jalan-jalan karena pandemi kemarin. Ya. Ya kan? Pemain asing mau pulang ke negerinya juga nggak punya duit. Nggak bisa bilang. Nggak bisa pulang. Dia jualan apa gitu di jalanan lah. Ya. Malah sampai ada Pemain yang sampai asing loh. sakit gitu kan, sampai meninggalnya tuh yang mantan pemain Persis Iya. Solo. Itu kan wah ngeri bos kayak gitu. Iya. Karena kompetisinya tidak berjalan. Nah, Karena sekarang kompetisi jangan nggak sampai berjalan. kompetisinya tidak berjalan juga. Artinya beginilah, dari isi perut bola di Indonesia ini saya yakin there's a bad and there's a good guys inside gitu ya di dalamnya. Jadi saya sebagai penonton awam, saya tetap berpikir bahwa bola Indonesia pasti maju dan harus maju. Betul? Ya apalagi lu pakai merah putih itu. Yoi dong. Tapi gue lebih bangga lagi kalau
buatan Indonesia. Ini gue pakai Brasil lagi, aduh. Nah, kalau Saya ada kaos kasih PSSI yang keren, gue mau pakai. Tapi kayaknya Piala Dunianya udah berarti itu mungkin Brasil, pakai hari Brasil. saya Jerman gitu. Gue pengen pakai Indonesia dikasih Lu Brasil. kayak mangga lu. Kayak mangga. Sini gue mood. Jangan ketawa lu. Kacau nih belakang gue nih. Lu main gitar ya masih ketawa. Kayaknya ngejagoin Brasil dong. Enggak, justru gue kagak gue. Gue Itali sejati. Oh gitu. Gue suka Cuman kalau Itali. Kali ini gue Kita pakai bicara sarung Itali. deh. Pakai sarung jadi penonton doang. Itali. Ikut Shootnya nggak Piala mantap. Dunia sekarang? Enggak, gue nggak Itali nggak ikut Pak ya deh. Ya. Memalukan Itali. Gue kadang-kadang pengen gue marahin tuh presiden Itali tuh. Gitu ya. Gue mau telepon, gimana sih lu Itali gitu. Tapi Kalau kalau Itali gue, presidennya kalau susah sama deh. Itali gue punya ikatan batin. Gue suka banget sama pizzanya. Sampai gue bikin pizza Chef Haryo. Ada di Gandul Cinere. Gitu ya. Yoi. Lu promosi nih. Promosi. Bodoh amat. Cuma di sini yang boleh promosi. Weh. Ini tim nasional nih sekarang. Kan lagi di Spanyol ya. Iya. Sekarang ya. Yang usia Dari Turki ke Spanyol ya. Perkembangan Turki Spanyol, terutama di Turki, kita kalah sekali ya. Iya. Kalah sekali. Yang lainnya ada seri ada menang. Kemudian di Spanyol belum ya. Belum. Dengar-dengar visanya belum beres ya. Nah, ini juga kacau juga nih, visa belum beres lagi. Padahal pemain kita udah di luar negeri mesti makan terus tuh. Iya. Gimana caranya? Nah, pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya dampaknya buat pemain-pemain yang berlatih lama di Turki sama Spanyol tuh apa manfaat yang paling utama yang didapat oleh mereka? Kalau saya melihatnya begini, itu sebuah proses ya. Di situ ada proses semuanya. Mungkin juga di situ mungkin filosofi Coach Sintayong ya. Maksudnya STY mungkin ada. Kenapa dia latihannya di luar? Mungkin mungkin uji coba. Ya, uji cobanya dengan tim-tim yang levelnya harusnya lebih atas, ya kan? Jadi ketika nanti kita bermain di Piala Dunia usia 20, kita sudah ada berlevelnya udah hampir sama. Dalam artian kita sudah ada tingkat stresnya, ya kan? Di situ ada semua. Nah, terus yang kedua kan di sini kompetisi sedang tidak berjalan nih, ya kan? Mau diuji coba sama tim yang mana? Kan Iya juga ya. banyak tim-tim yang diliburin dulu ini, ya kan? Tapi kalau yang saya lihat sih mungkin Coach Sintayong punya tujuan-tujuan tertentu lah. Yang pasti satu kalau saya lihat, Apa itu? membiasakan main dengan lawan yang Iya, tinggi-tinggi. levelnya yang tinggi, level dari level ya, Level dan fisik, postur. postur tubuh. Bude Mungkin. tinggi-tinggi gitu kan. Iya, ya karena Mungkin ada tujuan. menurut teori sosial pertemanan juga gitu. Kalau kita berteman, carilah teman yang bisa mengangkat kita. Ya kan? Jadi bermainlah dengan yang level lebih tinggi, lo kan ketarik nanti ke atas. Oke, jadi banyak positifnya ya. Banyak sekali. Terus jalan-jalan keluar supaya nggak jadi katak dalam tempurung, supaya Tambah ada wawasan. wawasan. Chemistry juga. Itu asik tuh. Nah, jadi kan sepak bola itu kan ada berapa pemain? Jadi biar satu visi, satu Ini misi. gue mau sama. balik ke penonton nih, cek lah penonton. Kayaknya banyak amat penontonnya benar. Bu, itu kalau misalnya kan bola 11 nih, yang main ganteng-ganteng, ibu nonton terus dong. Jadi nggak pulang-pulang ibu. Bisa tiap hari nonton bola, apalagi di Cilegon mainnya. Tiap hari bisa bapak derwa pusing nih. Istri saya udah seneng bola sekarang. Ya. Sekarang kan di sepak bola itu ada yang gini juga, menjadi percaya dirinya karena style ya kan? Pakai sepatu bagus, mau main rambut benar. pakai ini styling foam, pakai Ya, kan? itu pengaruh ya bang. Pengaruh dengan jersey yang wah namanya Iya. ya kan? Wah itu jadi Emang main sekarang- juga jadi percaya diri. Sekarang tuh olahraga tuh sebuah media yang luar biasa, yang membuat orang jadi luar biasa juga gitu. Iya, karena hormon endorfin itu menghasilkan kepercayaan yang baik. Karena juga Dari kegantengan apa alami. namanya? Peliputannya juga luar biasa sekarang. Lu jago, lu bikin gol, lu dahsyat, lu keren udah. Itu media darling banget udah. Ya kan? Nah, Dek, gimana, Dek? Lu suka bola? Penonton apa pemain? Kiper. Wah, ini. Kiper ya? Kiper nih Pak. Sementara ini kita. Karena ngeliat Ada postur potongan tubuhnya nih. bagus. Ya, sama gua dulu. Kiper juga. Kiper. Ya, kita dulu kiper. Tapi sekarang jadi koper. Ada
masanya. Ada masanya. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya juga kan. Nah, apa yang lo lihat dengan sepak bola Indonesia? Yang pertama sih berduka sih Pak ya, dengan kejadian. Yang kemarin. Berduka. Kita semua berduka juga. Ya, pengalaman buruk lah ya. Pengalaman buruk lah. Pengalaman buruk itu juga. Jadi ketika udah mau naik ada aja yang menghambat atau yang membuat jadi buruk-buruk ini bagus nih. Ada begitu. Ini komentarnya siapa namanya? Adi Pak. Ya, Komentarnya Bung Adi bagus. kamu dapat bola, kamu dapat jaketnya di bajunya, Iya kan? bawa pulang. Artinya bagus kenapa? Anda orang muda bisa bicara gitu. Ya kan? Itulah kehidupan, Bos. Saat kita naik ada aja gangguannya. Iya, iya. Saat kita berjaya ada, jadi mereka itu mesti banyak-banyak bersyukur nih, kata orang tua begitu. Ya, oper dulu bolanya. Hah? Nih. Oper dulu. Tuh. Wih, Ya kan? mantep. Kan gitu, Bos. Ya kan? Gitu juga bola kita lagi naik ada aja. Ya kan? Nah, sekarang nih sebelahnya nih, Mas. Gimana, Mas? Lihat apa prestasi sepak bola Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Menurut Anda gimana? Ya, Bung Ari, kalau menurut saya sebenarnya untuk timnas Indonesia sekarang tuh masih progresnya sangat maju sekali ya. Terbukti terakhir timnas senior kita mengalahkan Curaçao ya. Kalau nggak salah Curaçao, itu 2 kali ya. main, kita 2 kali menang juga. Ini progres yang bagus. Cuma kenapa harus terhenti nih? Maksudnya karena tragedi kemarin. Padahal kita juga masih ada persiapan buat AFF di bulan Desember kalau nggak salah. ya. Sedangkan kompetisinya berhenti nih. Nah, yang saya komentari, apakah persiapannya nanti akan maksimal untuk menghadapi Piala AFF tersebut nanti gitu. Kalau dari kompetisinya sendiri, saya rasa masih stuck ya mungkin ya, nggak ada kemajuan. Bahkan mungkin di ASEAN, liga kita masih di bawah tetangga kita nih Malaysia, sangat jauh lah. Nah, inilah yang perlu diperbaiki untuk kompetisi kita. Jadi Pak. koreksinya kepada liga sendiri sebenarnya. Iya. Ya. Liga kita ini masih stuck, nggak ada kemajuan yang Liga sangat- kita masih Liga GR namanya. Iya. Seolah-olah. Iya. Ya, Bos. Iya. Ya. Mudah-mudahan. Betul. Jangan marah ya. Ini komentar doang. Biasa-biasa aja, ya kan? Liga apa gila? Hah? Dua-duanya. Mas, iya Mas. Sebagai senior nih, Anda rambutnya yang paling hitam sekarang. Yang paling hitam. Enggak juga. Jadi mestinya gini Pak, kita pemain Indonesia ya itu harusnya bangga yang sekarang Sintayong ini. Jadi semestinya pemain ini kita itu jangan dirubah-rubah. Jadi harus dinaungi oleh pemerintah lah katakan. Jangan udah selesai kita balik lagi ke pemain masing-masing. Nah ini yang bikin kacau. Indonesia tidak maju karena itu. Udah bagus, sekarang pemain balik lagi ke tim masing-masing. Harusnya yang tim yang udah jadi ini pemerintah yang harus membiayai. Dipelihara terus Iya, ya. dipelihara terus, jangan sampai lepas nih tim yang ini nih. Itu insya Allah Indonesia akan maju. Jokowi bisa turun tangannya dalam hal ini. Nah. Ini komentar ini dari mulai bapak gua sampai Sampai kayak gitu. sekarang ngomongnya kayak gini. Ngomongnya kayak begini. Jadi artinya gini, Bos. Sorry. Artinya gini. Kenapa itu terjadi? Karena olahraga belum menjadi pilar bagi bangsa Indonesia. Harusnya olahraga jadi pilar. Sama pentingnya sama politik, sama pentingnya sama ekonomi, sama pentingnya sama kedokteran. Sejajar. Kan Iya ada kan? anekdot nih, dikit-dikit Iya kan? Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Bisa nggak Jokowi ini? Apa perlu sekelas Jokowi untuk turun tangan mengasuh bola ini? Kalau ke Jokowi susah juga karena kan memang masalah bangsa ini juga banyak banget kan masalahnya. Iya. Jadi kalau gua harus fokus ke bola, gini aja deh. Di Rut Krakatau Steel nih, suruh mikir sampai detail-detail gitu puyeng juga doi. Iya kan? Ini ngapain gua punya anak perusahaan, ngapain gua punya direktur, ngapain gua punya manajer. Udah gila semua ke gua lagi gitu kan. Kira-kira gitu kan. Pak Jokowi juga gitu. Jadi kalau kementerian gimana? Fungsi kementerian terhadap bola ini, Bos? Kementerian nggak bisa, kementerian itu menurut gua nggak tahu kalau menurut insan bola nih, kalau menurut gue kementerian tuh banyak politiknya. Gimana, Mas? Kementerian gimana, Mas? Karena Kementerian kan Pemuda sebetulnya dan kayak sekarang Olahraga. nih TGIF itu ya. Sebetulnya kan sepak bola itu kan federasi yang tidak boleh itu namanya pemerintah, maksudnya dicampur nggak boleh? pemerintah nggak boleh. Di Solonya di Marwahnya Dari nggak FIFA ada. juga nggak boleh. Ketika kita tahun berapa yang kita ada itu langsung di ban tuh ya. Di ban langsung. Dihukum. Kalau pemerintah ikut campur tentang federasi sepak bola termasuk PSSI ini, udah pemerintah setempat gitu. Oh, jadi independensinya Nggak boleh. harus dijaga Independen, dengan nggak boleh. swasta begitu. Oh. Dia ada dengan FIFA.
Apa yang AFC ditakutkan FIFA. ketika itu di-handle oleh negeri? Waktu itu ada dualisme ya? Ada dualisme. Kepengurusan. Yang salah kita sebetulnya. Oh gitu. Kok ada dualisme? Sampai cari olahraga. Nggak boleh. Tapi nggak boleh ya. Nah, jadi sebetulnya gini, di semua cabang tuh ada federasi internasional. Ya. Pengertian pemerintah nggak boleh campur tangan urusan pembinaannya. Oke. Tapi kalau urusan duit, bantu pemerintah. Harus ada itu ada. Di mana-mana begitu, pemerintahnya harus bantu. Di luar negeri ada juga. Di Sama. Itali, Prancis, Itali, Kayak di Korea nih. Belanda. Di Korea, gua kesana, itu gua nonton datang ke pabriknya Samsung, gawennya semua olahragawan. Jadi kan makanya gini, ada profesional, ada amatir. Kalau yang profesional mungkin kayak tadi udah jadi industri, mungkin dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang amatir kan masih tetap dibantu oleh pemerintah. Termasuk di luar juga, karena kan yang selama ini kita lihat yang profesional saja, ya kan, yang sudah jadi industri. Tapi di bawahnya kan kita belum tentu lihat. Iya. Mereka tetap ada bantuan, sama di kita juga seperti itu. Kalau di luar negeri ada kementerian olahraga nggak sih? Ada beberapa yang ada yang enggak. Kayak Amerika nggak punya menteri olahraga, Nggak ada. nggak punya, ya kan? Kayak Malaysia, Kok bisa bagus olahraganya? Nah. karena dikelola oleh swasta. Oh. Kan ada Pemerintahnya nggak asosiasinya ikut juga di sana mungkin. Kayak di Amerika kayak ada kompetisinya. Iya. Ya kan itu. Mungkin ada. Apa USA Football Association orang swasta semua, USA Basketball orang swasta semua. Jadi intinya swasta itu membuat industri ya, membuat Artinya iklim industri sendiri. di sana kan ada, nggak tahu kalau di sini, di sana tuh ada apa namanya istilahnya special citizenship. Kalau lu punya perusahaan nih, restoran Padang lu nih, lu urusin bola, lu dapat tax holiday, Oke. keringanan pajak. Iya. Nah di sini pemerintah bingung, gua kasih tax holiday, ini bandit semua gua kasih tax, gua nggak keringanan pajak, lu bayar pajak kayak pada nggak bayar ya, ini juga takut juga pemerintahnya. Dia serba salah nih, jangan marah, sekedar komentar. Oke. Sekedar bacot aja. Biasa-biasa aja bacot doang nih. Mas, ente belum komentar nih. Gue mau nanya, ada atlet, cabangnya apa aja terserah. Bola kayak apa, kayak basket. Mau masuk Krakatau jadi pegawai Krakatau karena udah cedera, nggak bisa main lagi, atau pensiun, atau ya udah nggak kepake lagi, tapi masih bagus. Itu kalau Anda jadi dirut, seolah-olah juga nih, ya kan? Anda jadi dirut Krakatau State, atau jadi beneran ya? Ya, amin. Amin. Itu pasti lo ambil nggak sebagai karyawan, sebagai kehormatan lah, penghargaan gitu, apresiasi. Ya kalau menurut saya sah-sah aja ya. Kalau Bisa, kan? bisa aja. Kalau kemampuan masih ada, masih bisa mengharumkan nama perusahaan, kenapa enggak? Nah, lu ngomongin ke kamera itu bos. Kenapa Jadi supaya bos tuh denger. Iya. Oh diulang lagi nih. Ya lu ngomong Ada kontribusi untuk perusahaan. Iya kalau untuk perusahaan, Iya kan? iya kenapa enggak? Kenapa enggak kan? Dengan jalur khusus. Dengan jalur khusus. Jadi lu ngomongin, bos, ini bos. Wih, Kalau jangan. ada gitu. Kamera itu khusus nyambung ke kamera Silmi Karim. Yoi, supaya Ngomong denger aja. bos. Iya kan? Jadi sebetulnya oke-oke aja. Oke aja, sah-sah aja. Soal dia mampu terus, bahkan bisa disekolahin lagi. Bisa disekolahin lagi. Kursus lagi, Benar. ya kan? Iya. Intinya bisa ya, oke. Intinya bisa lanjut terus. Ya, mantap para kata. Bisa dibayar. Buat Krakatau Steel dan bola Indonesia. Nah, sekarang ada mantan atlet atau lagi mantan atlet. Ada mana? Nah, ini dulu bekel kan? Bekel. Apa main galasin? Gua nggak ngerti dah. Bularas. Yes. Menurut Bularas, di Krakatau ini selama gua ada di sini nyari mantan atlet putri itu susah. Ini contohnya nih, mau bikin eksibisi tenis antara The Bankers sama Krakatau. The Bankers ada putrinya. Nelpon ke gua, Krakatau ada putrinya nggak? Kagak ada. Ada laki semua. Tapi karena nggak ada, gue cari laki-laki yang agak ke putri-putrian. Kenapa sih nggak ada putri? Ada putri udah masuk sini. Emang nggak ada sih Pak dari dulu. Ya maksudnya, kalau Bularas jadi direktur di sini, boleh dong. Terima kasih. Ada Ada program putri. kan? Ya, kalau ada program nggak terima pegawai atlet putri, Terima Terima. aja. ya kan? Ngomong ke situ dong. Pak Silmi Karim. Tolong. Kalau yang punya jalur olahraga dimasukin jadi pegawai karena Iya apa? dong.
Karena orang yang berolahraga itu pasti cerdas dan otaknya dan fisiknya kuat, bagus, berpikirnya juga kompetitif. Iya kan? Kompetitif. Nah, Iya dong. Kan seenggaknya kan iya. bisa image bagus juga buat Dulu company ada juga kan, volleynya ada, sepak bolanya. Buat sorotan ke publik yang lain juga, artinya ada seorang atlet ataupun ya orang ternama lah bisa mengangkat juga ke perusahaan tersebut. Iya. Contohnya Ada imbasnya pasti. iya, kayak misalnya BUMN yang lain. Mereka udah mulai tuh. Terima. Saya nggak sebut namanya apa, nggak boleh. Ya kan? Mereka terima karyawan. Ya dari contohnya atlet. seperti di KSP ini ya, Kratos karena properti ada yang baju kuning, ada yang baju merah ini kan. Baju kuning yang mana nih? Oh gua maksudnya. Gitu. Oh, bilang. Kita nggak diangkat, kita ngangkat sendiri aja. Tidak ada gitu deh. Gua dapat SK udah. Apa tuh? Bukan surat keputusan tapi surat kerja sampai mati. Aduh gue sesek nih, bayang ketawa. Ketawa lagi. Bos, makasih nih Bos ya. Sebetulnya gue pengen ngobrol banyak lagi nih, cuman dari depan udah kasih kode. Waktu habis. Jadi kita masih bisa dulu. Kalau ngomong Jerman ya? Kalau ngomongin sepak bola udah nggak ada habisnya lah. Nggak ada habisnya benar. Bisa-bisa. Iya. Nggak usah sepak bola Bos. Ngomongin koruptor juga nggak ada habisnya. Ngomongin koruptor sama apa ini? Sama yang punya kepentingan di bola. Gak ada habisnya juga. Nggak ada tuh. habisnya juga. Iya, Pasti punya kepentingan. Yang paling enak ngobrol sama yang seragam-seragam gini. Gitu ya, Ya kenapa kan? tuh? Kita masih bisa tukar pikiran. Kalau sama yang di atas susah tukar pikiran. Iya, udah kita tarik aja. Pasti jawabannya gini, lu ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya udah. Selesai, gue ngerti gue soto ya, mau apa lu? Gitu kan? Gitu kira-kira. Oke, demikianlah jumpa kita untuk kali ini Sofa Panas podcast persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Mudah-mudahan ada sedikit wawasan bagi Anda semua pecinta sepak bola atau pecinta olahraga gimana sepak bola Indonesia seperti yang disampaikan oleh mantan pemain nasional kita tahun 98-99 Bung Imam Riyadi dan juga sedikit bumbu yang disampaikan oleh Oke, yang pasti Krakatau Sarana Properti menyambut Piala Dunia ini dengan sukacita. Dan Siap. saya dan Mas Ari juga berharap kita semua yang ada di sini berharap persepak bolaan Indonesia ini akan maju karena pasti tahun juga maju 2022 Dan bakal jadi 2023 dan bakal jadi 2045 dan Indonesia pasti suatu hari masuk ke dalam Piala Dunia. Amin. Dan satu lagi jangan lupa satu lagi kalau ke Cilegon Banten nih The Surosoan. Surosoan tempatnya orang Makanannya keren. nggak ada yang nggak enak, minumannya nggak ada yang nggak enak, ya kan semua enak, asik. Cilegon Banten namanya The Surosoan. Jangan lupa. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.